Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional satuan SPPG setelah terjadinya keracunan yang dialami oleh 365 siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Menurut Dadan, penghentian ini dilakukan karena ditemukan unsur kelalaian yang menyebabkan insiden tersebut. Dadan mengungkapkan, "Saya sudah minta untuk stop sementara." Ia menduga ada keteledoran dari pihak SPPG meskipun kondisi fasilitas sebenarnya sudah baik. Yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh di SPPG tersebut. Tambahnya, lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa regulasi untuk penerbitan izin SPPG sudah dirancang dengan ketat, termasuk standar operasional prosedur untuk penyediaan bahan baku MBG hingga proses produksinya. Perbuatan kelalaian mengakibatkan lukanya seseorang, diatur di pasal 360 KUH Pidana. Pada ayat pertama pasal ini, disebutkan bahwa siapapun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun atau hukuman kurungan paling lama 1 tahun. Sementara itu, pada ayat kedua, diatur bahwa jika kelalaian tersebut menyebabkan orang lain mengalami luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya dalam kurun waktu tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 9 bulan, kurungan paling lama 6 bulan, atau denda maksimal Rp4.500. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan dan tanggung jawab dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain secara fisik. Pasal 360 KUHP memberi kewenangan kepada penegak hukum untuk menindak pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian, memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum bagi korban luka akibat kelalaian tersebut. Data SPPG-nya dulu Pak, ini gitu Pak. Data SPPG yang sekarang. Yang sekarang. Mungkin yang tahunya pakai SPPG. Data SPPG-nya yang di daerah Cipari ya. Jadi menurut info terakhir itu memasak terlalu dini, jadi mengakibatkan ketika didistribusikan makanan sudah tidak bagus lah. Dan untuk evaluasi dapur di SPPG Cipari itu akan berhenti operasional dulu sampai ada kesimpulan keluar dari Binkes. Pak, sejauh ini kan selalu ada ahli gizi gitu yang dilibatkan. Apakah dalam proses ini juga dilibatkan Pak ahli gizi? Ya, dilibatkan mungkin itu nanti evaluasi kepada SPG-nya agar nanti kan kita tahu apa yang salah, misalkan apakah ada kelalaian Siap. Kalau Cipari ini mencakup berapa ini sekolah sama jumlah produksinya per hari itu sudah? Kalau untuk produksi hari ini 3.647. Jadi kalau untuk lebih detail sekolah-sekolah yang didistribusikan mungkin bisa ke kepala SPG di SPG Cipari. Oke. Pak izin Pak, nama lengkap Pak. Ya, nama dari pimpinan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Siap. Hatur nuhun Bapak. Baik Tribuners, ini adalah ada sekitar belasan ya ambulan yang bolak-balik ke kantor kecamatan untuk mengangkut siswa-siswa yang mengalami keracunan dari makan bergizi gratis. Tadi di dalam ada sekitar puluhan ya, terkonfirmasi ada sekitar 75 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang mengalami keracunan setelah menyantap menu makanan bergizi gratis di Cipongkor ini. Tadi disampaikan bahwa ada sejumlah menu yang disantap, yaitu mulai dari ayam, daging ayam, kemudian ada buah-buahan, terus ada juga sayur-sayuran. Jadi gejala-gejala yang dialami itu mereka mengalami mual, pusing, dan sesak napas. Dan ini masih berdatangan ya siswa-siswa yang terindikasi mengalami keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis. Kita masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait data pasti. Tadi juga disampaikan bahwa ada 25 yang sudah dirujuk ke RSUD Cililin.
Neng, dia lamun tiasa motor ulah dia tinggal soalnya ambulan bulan balik teteh dikasih kan. Pokoknya ambulan sok mah kalau betul deh. Ambulan man teh ieu langsung dibabatkeun. Sok. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.